Jungle. Gimana kabarnya di beberapa hari ini juga neng ibu-ibu siang bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kemarin persalinannya lancar semuanya? Lancar bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita bertemu untuk diskusi mengenai KB. Sebelumnya, waktu pemeriksaan kehamilan dan persalinan kemarin sudah mendapatkan konseling dari bidan atau dokter mengenai KB? Sudah bu. Di sini saya menjelaskan secara garis besar saja untuk KB-nya, dan untuk penjelasan KB yang lain mungkin secara garis besar memang sama dan sesuai dengan yang sudah diarahkan waktu itu. Di sini saya akan menjelaskan dua KB sederhana. Untuk sisanya nanti saya share di grup WA di dalam bentuk PPT. Jadi dua KB ini terjangkau, tidak ada biaya. Terus efektivitas penggunaan KB ini itu tergantung dari ibu-ibu dan suami. Jadi bukan dari pelayanan kesehatan. Dan ibu juga tidak perlu ke pelayanan kesehatan untuk menggunakan KB ini. Nah, KB ini itu ada dua, yaitu MAL dan coitus interruptus atau senggama terputus. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang MAL. Ibu-ibu apa sudah melaksanakan ASI eksklusif? Sudah. Berarti semuanya ASI eksklusif nggih? Kita bisa memanfaatkan ASI eksklusif itu dengan berhubungan dengan KB MAL. Jadi ibu-ibu kan ASI eksklusif selama 6 bulan itu juga sudah termasuk dalam ibu menggunakan KB MAL gitu. Jadi setelah 6 bulan itu nanti ibu bisa melanjutkan KB yang ibu inginkan. Jadi setelah sudah tidak ASI eksklusif, ibu sudah bukan termasuk pengguna KB MAL. Jadi ibu bisa melanjutkan ke KB yang lainnya. Kan ada banyak, ada IUD dan lain-lainnya gitu. Untuk yang kedua yaitu coitus interruptus ibu-ibu. Itu sangat sederhana, tapi harus kuat iman juga dari suaminya. Ini hanya suami-suami tertentu yang bisa melakukan ini KB ini. Coitus interruptus itu atau senggama terputus itu adalah KB di mana waktu ibu dan suami sedang berhubungan, lalu masa puncak suami ingin mengeluarkan sel sperma tersebut itu tidak dikeluarkan di dalam, tapi dikeluarkannya di luar, jadi tidak menimbulkan kehamilan. Baik, ibu-ibu, setelah saya menjelaskan dua KB sederhana itu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya bertanya bu. Untuk coitus interruptus itu keberhasilannya berapa persen ya bu? Untuk coitus interruptus atau senggama terputus itu efektivitasnya atau tingkat keberhasilannya itu tergantung dari ibu dan suami. Jadi untuk persenannya mungkin bisa mencapai 99% apabila dari suami ibu bisa menahannya gitu. Jadi tergantung dari suami dan ibu. Baik, apakah ada yang dibingungkan lagi dari dua penjelasan saya? Sudah, cukup untuk penjelasan diskusi siang ini kita pakai dua itu saja. Nanti selanjutnya mengenai KB sederhana saya share di grup WhatsApp menggunakan PPT. Tapi nanti PPT-nya ada suaranya juga. Jadi ibu merasa sudah dapat penjelasan juga sama seperti kita sedang diskusi ini. Saya tutup forum diskusinya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga KB yang akan dipilih akan berhasil dalam perjalanan kehidupan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalender. Metode alami ini membantu menaksir waktu yang tepat untuk menghindari hubungan seks
yaitu pada saat masa subur. Contohnya, untuk perhitungan masa subur dipakai rumus siklus terpanjang dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18. Antara kedua waktu tersebut senggama dihindari. Contohnya yaitu, Nyonya Endah mempunyai siklus pendek 19 hari dan siklus panjang 28 hari. Haid terakhir berhenti tanggal 20 Maret, lama haid 7 hari. Kapan masa berpantangnya? Berarti siklus haid mulai tanggal 14 Maret 2023. Maka masa berpantangnya adalah 17 hari, yaitu antara 15 Maret sampai dengan 31 Maret. Metode suhu basal. Ibu dapat mengenali masa subur dengan mengukur suhu badan secara teliti dengan termometer. Bahkan, suatu perubahan kecil pada suhu tubuh. Metodenya yaitu seperti berikut. Senggama terputus atau coitus interruptus. Senggama terputus atau coitus interruptus adalah metode KB tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Cara kerja, alat kelamin dikeluarkan sebelum ejakulasi. Sperma tidak masuk ke dalam vagina agar tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum. Untuk manfaat yaitu yang pertama, efektif bila dilaksanakan dengan benar. 2. Tidak mengganggu produksi ASI. 3. Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB. 4. Tidak ada efek. Yang selanjutnya adalah MAL, metode amenorelaktasi. Metode amenorelaktasi atau lactational amenorrhea method dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah atau natural family planning apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Cara kerja dari metode amenorelaktasi adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada saat laktasi atau menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat atau inhibitor. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen, sehingga tidak terjadi ovulasi. Efektivitas MAL sangat tinggi, sekitar 98%, apabila digunakan secara benar dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Yang kedua, belum mendapat haid pasca melahirkan dan menyusui secara eksklusif tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan. Yang ketiga, efektivitas dari metode ini juga sangat tergantung pada frekuensi dan intensitas menyusui. Metode amenorelaktasi dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi apabila yang pertama, menyusui secara penuh atau full breastfeeding, lebih efektif bila diberikan minimal 8 kali sehari. Yang kedua, belum mendapat haid. Yang ketiga, umur bayi kurang dari 6 bulan. Ada beberapa manfaat MAL. Yang pertama, dapat segera dimulai setelah melahirkan. Yang kedua, tidak memerlukan prosedur khusus, alat maupun obat. Yang ketiga, tidak menimbulkan efek samping sistemik. Yang keempat, tidak bertentangan dengan agama. Metode amenorelaktasi atau MAL mempunyai keterbatasan antara lain. 1. Memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan. Yang kedua, metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan, belum mendapatkan haid dan menyusui secara eksklusif. Yang ketiga, tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis B ataupun HIV. Yang keempat, tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Yang kelima, kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Yang selanjutnya adalah metode lendir serviks, lebih dikenal sebagai metode ovulasi Billings atau MOB. MOB sudah diterima sebagai salah satu metode KB atau mandiri oleh BKKBN sejak tanggal 28 Desember 1990. Yang selanjutnya adalah metode lendir serviks, lebih dikenal sebagai metode ovulasi Billings atau MOB. MOB sudah diterima sebagai salah satu metode KB atau mandiri oleh BKKBN sejak tanggal 28 Desember 1990. Metode simtotermal,
merupakan kombinasi antara metode lendir serviks dan suhu basal. Setelah darah haid berhenti, dapat senggama pada hari kering dan selang sehari selama masa tidak subur, merupakan aturan awal sama dengan MOB. Pantang saat hari puncak sesuai aturan perubahan suhu apabila tidak dapat diidentifikasi masa subur yang sama. Ikuti aturan konservatif, yaitu ikuti aturan masa subur yang paling panjang. Keterbatasan metode simtotermal. Yang pertama, sebagai kontrasepsi sedang, 9-20 kehamilan per 100 perempuan sebelum tahun pertama pemakaian. Khusus MOB, kegagalan 0% bila aturan ditaati. 2. Keefektivitasan tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan untuk mengikuti instruksi. Yang ketiga, perlu pelatihan sebagai syarat, gunakan jenis KBA yang paling efektif secara benar. Yang keempat, dibutuhkan pelatih atau guru KBA atau bukan tenaga medis. Manfaat metode simtotermal. Yang pertama, dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan. Yang kedua, tidak ada resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Yang ketiga, tidak ada efek samping sistemik. Yang keempat, murah atau tanpa biaya yang dengan alasan agama atau filosofi untuk tidak digunakan metode lain. Yang dapat menggunakan metode simtotermal. Yang pertama, semua perempuan semasa reproduksi. Yang kedua, semua perempuan dengan paritas berapapun termasuk nulipara. Yang ketiga, perempuan kurus atau gemuk. Yang keempat, perempuan yang merokok. Yang kelima, pasangan dengan alasan agama atau filosofi untuk tidak digunakan metode lain yang seharusnya tidak menggunakan metode simtotermal. Yang pertama, perempuan dari segi umur, paritas, atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi resiko tinggi. Yang kedua, perempuan sebelum mendapatkan haid, menyusui, segera setelah abortus, kecuali MOB. Yang ketiga, perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur, kecuali MOB. Yang keempat, perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya. Yang selanjutnya ada metode kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Klasifikasi kondom berdasarkan jenis kelaminnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kondom pria dan kondom wanita. Yang pertama ada kondom pria. Tipe kondom pria yaitu kondom lateks, kondom berpelumas, kondom anti alergi, dan juga kondom tebal. Metode kondom wanita. Kondom untuk wanita adalah suatu sarung polyureten dengan panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka melekat ke suatu cincin polyureten lentur. Cincin polyureten ini berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom di vagina. Metode kondom wanita. Kondom untuk wanita adalah suatu sarung polyureten dengan panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka melekat ke suatu cincin polyureten lentur. Cincin polyureten ini berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom di vagina. Kelebihan metode kondom. Yang pertama, efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien. Yang ketiga, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Yang keempat, murah dan dapat dibeli secara umum. Yang kelima, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Kelemahan metode kondom yaitu yang pertama, efektivitas tidak terlalu tinggi. Yang kedua, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang ketiga, agak mengganggu hubungan seksual atau mengurangi sentuhan langsung. Yang keempat, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Yang kelima, beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Cara kerja metode kondom. Yang pertama, mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Yang kedua, sebagai alat kontrasepsi. Yang ketiga, sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual. Ada beberapa kasus, terutama yang alergi terhadap lateks, bisa menimbulkan iritasi. Apalagi jika lateks kondomnya ditambahi dengan bahan spermisidal, maka nyeri yang timbul akan semakin parah. Guna menghindari reaksi alergi ini, maka sebaiknya memakai kondom dari bahan polyureten atau kondom natural skin serta tidak memakai bahan spermisida.